Halo teman-teman, pada pembuatan video kali ini kami akan membahas tentang infiltrasi dan perkolasi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah agrohidrologi yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Indah Mansur SPMP, Ibu Dr. Mardiana SHUT MP, dan Ibu Dr. Siti Zahara SPMP. Dan di sini saya bersama teman saya, ada Witamara, Darfemi, dan Friska. Baik, langsung aja ke pembahasan. Apa itu perkolasi dan infiltrasi? Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah sebagai akibat dari adanya gaya kapiler sekaligus gaya gravitasi supaya air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Sedangkan perkolasi adalah proses pergerakan air dalam tanah yang terjadi setelah air meresap melalui infiltrasi. Selanjutnya, ada proses terjadi infiltrasi dan perkolasi. Di sini proses terjadinya infiltrasi yaitu air hujan jatuh dari atmosfer dan mencapai permukaan tanah. Air hujan yang mencapai permukaan tanah akan diserap oleh lapisan atas tanah yang lebih kering dan hangat. Air yang telah diserap oleh tanah akan menyebar ke lapisan bawahnya, meningkatkan kelembaban tanah. Air meresap ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah. Air yang telah meresap ke dalam tanah akan bergerak secara horizontal mengisi ruang kosong di antara partikel tanah. Dan proses terjadinya perkolasi di sini yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan mencapai zona perakaran yang dimana terdapat akar tanaman dan bahan organik. Air akan melewati zona perakaran dengan bantuan gaya gravitasi dan tekanan akar tanaman. Dan perkolasi adalah proses pergerakan air di dalam tanah yang terjadi setelah air meresap melalui infiltrasi. Air yang telah melewati zona perakaran akan terus bergerak lebih dalam ke dalam tanah, mengisi ruang antara partikel tanah. Air yang telah mencapai lapisan air tanah yang jenuh disebut akuifer. Akuifer bisa berupa lapisan batuan yang pori-porinya mengandung air atau lapisan pasir dan kerikil yang mampu menyimpan air. Jadi, infiltrasi terjadi di zona perakaran dan bertujuan untuk mengisi kelembaban tanah dan menyediakan air bagi tanaman. Sementara itu, perkolasi terjadi di bawah zona perakaran dan bertujuan untuk mencapai lapisan air tanah yang jenuh seperti akuifer sebagai sumber air bawah tanah. Faktor-faktor infiltrasi. Faktor internal dan eksternal. Di sini yang pertama, kadar air atau lengas tanah. Yang kedua, struktur tanah. Dan ketiga, pemadatan tanah oleh curah hujan. Dan di sini ada faktor tanah penentu kapasitas, yaitu kandungan air dan ukuran kemantapan pori. Semua faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi infiltrasi air ke dalam tanah. Kombinasi faktor-faktor ini akan menentukan sejauh mana air dapat meresap ke dalam tanah dan menjadi tersedia bagi tanaman atau sebagai sumber air tanah.
Selanjutnya, ada faktor mempengaruhi perkolasi, yaitu suhu dan struktur tanah, gradien tekanan air, kondisi hidrogeologi, curah hujan, dan vegetasi. Di sini, suhu dan struktur tanah yang mempengaruhi perkolasi yaitu tanah dengan tekstur kasar seperti pasir memiliki partikel-partikel yang lebih besar dan pori-pori yang lebih besar yang memfasilitasi pergerakan air secara cepat. Struktur tanah yang baik seperti agregat yang terbentuk oleh bahan organik dapat meningkatkan ruang pori-pori dan memperbaiki perkolasi. Baik, cukup sekian video pembelajaran mengenai infiltrasi dan perkolasi. Sekian dan terima kasih.